Kekuatan 207 juta naga. Meskipun belum mencapai kekuatan 3 juta naga, itu tidak terlalu mendekati itu. Di ruang asli dunia kultivasi Qiongtian, Murong Yu, yang sedang duduk bersila, sekarang berdiri. Ketika dia bangun, tubuhnya penuh dengan energi dan darah, dan napasnya luar biasa, jelas kekuatannya telah meningkat lagi. Murong Yu dengan lembut mengepalkan kedua tangannya, merasakan kekuatan yang luar biasa, dan senyum percaya diri di wajah Murong Yu. Jika kamu melawan langit saat ini, kamu tidak perlu bekerja keras sebelumnya, kamu dapat dengan mudah membunuhnya. Hanya saja, wajah Murong Yu menunjukkan penyesalan lagi, sayangnya, alamnya masih belum rusak, dan itu masih tahap akhir Xianjun. Itu pasti belum mencapai batasnya. Petik 2. Aku punya perasaan bahwa jika kekuatan nagaku menembus hingga 3 juta, alamnya seharusnya dapat menembus ke alam Kaisar Abadi. Akan sangat bagus jika aku bisa bertemu dengan pelaksana lainnya. Memikirkannya, Murong Yu tiba-tiba menggelengkan kepalanya, merasa bahwa pikirannya terlalu ideal. Dunia abadi begitu besar, dan Algojo bersembunyi begitu dalam. Seberapa sulitkah menemukannya? Tentu saja, jika orang hukuman muncul di dekat Murong Yu masih bisa merasakannya. Namun, seperti yang disebutkan di atas, dunia abadi begitu besar, seberapa besar kemungkinan orang hukuman akan muncul di dekat Murong Yu. Kembalilah ke alam abadi terlebih dahulu dan rebut harta karun keajaiban. Setelah kekuatannya menjadi lebih kuat, Murong Yu menjadi lebih percaya diri. Begitu sosoknya bergetar, Murong Yu menghilang ke ruang sumber alam pemahaman Qiongtian, dan segera muncul di sebuah pulau kecil di Laut Cina Timur alam abadi melalui fungsi transmisi Hetu Luoshu. Dentuman, Murong Yu melangkah keluar dari dunia Hetu Luoshu. Namun, bahkan sebelum Murong Yu turun ke bumi, tekanan yang sangat mengerikan jatuh dari langit, mengunci Murong Yu, dan membunuhnya dengan ganas. Bagaimana situasinya? Begitu dia kembali ke dunia abadi, dia diserang bahkan sebelum dia muncul, dan kemarahan di hati Murong Yu pun muncul. Dalam sekejap, dia meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, dan kekuatan 2,7 juta naga semuanya terkonsentrasi pada tinjunya, dan dia menghantam ke depan dengan satu pukulan. Boom! Kekuatan kedua belah pihak dengan keras menghantam bagian di atas kepala Murong Yu, dan harganya meledak dengan suara keras. Kekosongan radius puluhan miliar mil, dan bahkan tanah di bawahnya, seluruh pulau langsung berubah menjadi bubuk. Wajah Murong Yu tiba-tiba berubah, dan kekuatan yang diledakkannya akan hancur dalam sekejap. Namun, kekuatan yang diledakkan itu hanya berhenti sebentar, dan meledak 3 poin, dan sisanya hancur berkeping-keping, menewaskan Murong Yu. Setelah suara, klik tinju dan seluruh lengannya dikejutkan oleh kekuatan yang mengerikan itu. Namun, kekuatan yang kuat itu masih meledak dengan cepat dan dahsyat. Engah! Murong Yu dipukul dengan keras, dan seluruh tubuhnya tidak nyaman seolah-olah dia dihantam oleh ratusan ribu gunung suci zaman kuno. Dengan tenggorokan yang manis, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk menyemprotkan seteguk darah. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya bahkan lebih parah, seperti layang-layang dengan tali yang putus. Bagaimana situasinya? Wajah Murong Yu menunjukkan kengerian. Kekuatannya sangat kuat, dan makhluk abadi tahap akhir biasa juga dapat dibunuh. Bahkan jika orang kuat seperti Sun Haoshan mengambil tindakan, saya khawatir itu tidak akan membiarkannya terluka parah dalam sekejap. Jadi, orang yang menembak kali ini adalah orang yang lebih kuat dari Sun Haoshan. Tapi mengapa orang ini ada di dekat sini? Tunggu sampai Murong Yu menembak dan membunuhnya. Sepertinya dia dan Murong Yu memiliki permusuhan. Yang paling membingungkan Murong Yu adalah tidak ada yang tahu dia akan muncul di sini. Selama dia satu-satunya yang muncul di pulau itu. Sekarang, dia benar-benar disergap. Ketika Murong Yu diledakkan dengan ganas, sebuah hantu besar terkoyak dari langit yang jauh dengan kekuatan aura yang kuat dan berbahaya, dan menghantam Murong Yu hingga mati. Wajah Murong Yu berubah drastis, tetapi hatinya meraung lagi dan lagi, ini belum berakhir. Aku terkejut jadi aku menggertak, kan? Murong Yu sangat marah, dan kekuatan 2,7 juta naga terkonsentrasi pada tinju lainnya, lalu meraung, menghadapi hantu yang dengan cepat membombardir, dia mengepalkan tinjunya. Bunuh semua 10 arah. Murong Yu benar-benar mengeluarkan pengetahuan terkuat. Sebuah pukulan meledak,
dan kekuatan 2,7 juta naga bumi meledak dengan ganas. Dalam sekejap, seluruh area kehampaan langsung hancur oleh kekuatan yang mengerikan. Di langit, ada tinju besar, berisi aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan kehampaan, membunuh segalanya, dan dengan ganas meledakkan hantu yang datang dari pemboman itu. Alasan mengapa itu adalah gerakan pamungkas terkuat adalah karena Murong Yu merasakan bahaya yang sangat kuat, bahkan kematian, dari hantu itu. Murong Yu tahu betul bahwa dia bukanlah lawan dari orang yang menyerangnya. Auzu.com kecepatan Pantom sangat cepat, waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya langsung diledakkan oleh Pantom, dan dengan cepat bergegas tidak jauh di depan Murong Yu. Sampai saat ini, Murong Yu tidak dapat melihat dengan jelas apa Pantom itu. Ternyata itu adalah ekor yang sangat besar. Tepatnya, itu seharusnya adalah ekor besar yang seukuran gunung suci, dan panjangnya miliaran mil, ditutupi dengan sisik biru. Ekornya sangat panjang, tampaknya dipukul dari ratusan juta mil jauhnya. Kemanapun dia pergi, waktu dan ruang terus-menerus hancur dan musnah. Kekuatannya sangat mengejutkan, itu hanya mengejutkan surga dan dunia. Betapa besar, ekor yang panjang, kekuatan yang mengerikan, ular hijau yang besar. Murong Yu mengikuti ekor besar itu dan menatapnya, dan akhirnya melihat siapa yang menyerangnya. Tepatnya, itu bukan orang yang menyerangnya, tetapi ular hijau. Ular hijau ini sangat besar, duduk di permukaan laut, seperti gunung suci yang turun dari langit, ganas dan mengerikan. Napas yang berbahaya keluar, menggetarkan langit dan menakutkan, membuat Murong Yu tampak sedikit terkejut. Terlebih lagi, Murong Yu juga menemukan bahwa ular raksasa ini berbeda. Di atas kepala segitiga Qian, dua tanduk seukuran kepalan tangan tumbuh secara tak terduga. Itu benar, dua tanduk pada kepala ular seukuran gunung hanya seukuran kepalan tangan. Sangat aneh, jika bukan karena penglihatan Murong Yu yang luar biasa, dia tidak dapat melihat dua tanduk yang sedikit terangkat ini. Sungguh penampilan yang luar biasa. Ketika Murong Yu menyentuh mata ular raksasa ini, dia tidak bisa menahan rasa dingin. Seperti apa penampilannya seperti ular berbisa? Apa artinya menjadi sasaran ular berbisa? Murong Yu merasakan hal ini sekarang. Ditatap oleh mata ular raksasa yang penuh kebencian dan ganas, keringat dingin di punggung Murong Yu turun, dan rambutnya ketakutan. Mengapa orang ini menyerangku tanpa alasan? Apakah pulau kecil itu sarangnya? Murong Yu bingung dan mengerutkan kening. Tidak, jika memang begitu, mengapa ular raksasa ini menatapku dengan mata yang begitu pahit? Sepertinya ada dendam karena membunuh ayah. Hei, aku pernah membunuh ular laut sebelumnya. Mungkinkah ular raksasa ini datang untuk membalas dendam? Ya, pasti begitu. Tapi, kekuatan ular raksasa ini benar-benar mengerikan, kan? Pikir Murong Yu dengan sangat terkejut, dan itu hanya sesaat setelah semua ini. Ceritanya panjang, tetapi waktu sebenarnya telah berlalu sesaat. Boom! Ekor besar itu tampaknya menghancurkan bahkan langit, dan akhirnya membombardirnya, bertabrakan dengan keras dengan kekuatan Murong Yu. Setelah suara yang mengejutkan itu, Murong Yu mencoba yang terbaik untuk meledakkan pengetahuan terkuat, tetapi itu benar-benar rentan seperti tahu, dan hancur dalam sekejap kontak. Namun, ekor ular besar itu hanya berhenti sesaat, lalu terus melesat ke arah Murong Yu. Ups, itu sama sekali bukan lawan, itu rentan. Teriak Murong Yu tak berdaya, Pantom Wing tiba-tiba muncul di belakangnya, lalu menghantam. Dengan swish, dia tiba-tiba menghilang di tempat dan terbang menuju kenyamanan yang jauh. Namun, ekor ular besar itu merobek kekosongan, seperti bayangan yang melekat pada bentuknya, dan dikejar erat oleh gangren tulang. Selain itu, jarak dengan Murong Yu semakin mengecil, dan dia mendekat dengan cepat. Bahkan Murong Yu sudah bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan yang terkandung dalam ekor ular itu. Dia tahu bahwa jika dia ditarik oleh ekor ular ini, bahkan jika tubuhnya kuat, dia akan ditarik menjadi bubuk. Ular raksasa ini jelas merupakan eksistensi tingkat dewa semu. Setidaknya 5 juta kekuatan naga bumi. Murong Yu terkejut. Dia hanya merasakan tekanan yang mengerikan dari Ji. Dewa semu. Ada perbedaan setidaknya 2 juta naga bumi di antara keduanya. Meskipun kekuatan Murong Yu mengejutkan, dia sama sekali bukan lawan dari dewa semu. Penjara ruang angkasa, perisai ruang angkasa, penghalang ruang angkasa, untuk sesaat,
Murongyu, Zaizi Jue. Aturan ruang angkasa dibawa ke ekstrim, dan semua gerakan terikat diledakkan dalam otak, mencoba menghalangi ular raksasa itu mengejar dan membunuh. Namun, yang mengecewakan Murongyu adalah bahwa apa yang dia mainkan tidak ada gunanya. Ekor ular raksasa itu membombardir dan semua kekuatannya hancur. Sebenarnya, Murongyu tidak ingin menghentikan ular raksasa itu mengejarnya. Dia hanya perlu memblokirnya sedikit demi kenyamanan. Sekarang dia bahkan tidak bisa memasuki Hetu Luoshu. Itu hanya bisa merobek kekosongan. Namun, ular raksasa itu kuat, bahkan jika dia merobek kekosongan dan melarikan diri, aku takut dia akan mengikuti. Yang paling ditakuti adalah pihak lain secara langsung menghancurkan saluran kekosongan dan mendorong dirinya ke dalam ruang angkasa. Dalam aliran yang bergejolak, dia pasti akan mati seperti itu. Pikir Murongyu dalam hatinya sambil berlari cepat. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk menemukan solusi yang layak. Gunakan saja busur Qiankun dan anak panah goyang. Murongyu menggertakkan giginya diam-diam. Dia tidak ingin menggunakan busur Qiankun dan anak panah goyang, karena dia tidak yakin untuk menembak ular raksasa ini. Namun, ular raksasa itu akan segera menyusul. Wajah Murongyu muram. Dalam sekejap, Murongyu dan mereka berdua mengejar dan melarikan diri, dan mereka telah menembus ratusan juta mil di Laut Cina Timur. Pada saat ini, ular raksasa itu akhirnya menyusul. Ledakan. Ekor ular besar itu meledak dengan niat membunuh ke langit, terguncang dengan ganas, menghancurkan area kehampaan yang luas, dan menamparkan punggung Murongyu. Murongyu ketakutan dan langsung meningkatkan kekuatan pamungkasnya. Berbalik, dua pukulan menghantam dengan ledakan keras yang cepat. Tubuhnya sangat kuat, tetapi kekuatan ular raksasa tingkat dewa semu bahkan lebih mengerikan. Jika dia ditangkap oleh ekornya, tubuh Murongyu pasti akan meledak menjadi kabut darah. Ledakan. Murongyu meledak dengan cahaya ilahi di kedua tangannya, pemboman yang kuat keluar, dan langsung dibombardir dengan ekor ular raksasa itu, yang mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan itu pecah dengan suara keras. Klik, kekuatan yang dimainkan Murongyu masih rentan. Salah satu tangannya hancur sebelum tangannya hancur lagi, tetapi sudah pulih. Meskipun tangannya hancur, dia masih mencegah ular raksasa itu menyerang. Ekor ular itu berhenti sedikit pada saat kedua belah pihak bertabrakan. Dalam sekejap itu, Murongyu melangkah di udara, menghancurkan miliaran waktu dan ruang, dan mundur sejauh miliaran mil. Ledakan. Pada saat berikutnya ketika Murongyu mundur dengan keras, ekor ular raksasa itu akhirnya menarik dengan ganas. Namun, Murongyu telah melarikan diri jauh. Ekor ular raksasa itu hanya dapat ditarik di kehampaan di dekatnya. Wow, dunia dalam radius beberapa miliar li hancur dalam sekejap, bidang ruang angkasa yang luas runtuh, pulau-pulau tenggelam, dan laut menjadi kering dan berbatu. Kekuatan yang mengerikan datang, dan Murongyu melangkah keluar dengan cepat. Namun, ia masih terkejut oleh akibat kekuatan itu. Dengan puff, Murongyu menyemburkan seteguk darah lagi, dan seluruh tubuhnya terguncang. Bajingan, meskipun organ-organ dalamnya tampak hancur, cedera ini hanyalah cedera kecil baginya. Ia marah hanya karena ia dihancurkan dan dipukuli oleh Dewa Semu. Perasaan ini sudah lama tidak muncul. Bajingan, kau mengejar dan membunuh, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Murongyu benar-benar marah. Hari ini kau harus mati. Suara yang sangat dingin datang dari ujian negatif, disertai dengan ekor besar ular raksasa yang menghantam, menerobos kehampaan, dengan momentum yang mengejutkan. Murongyu tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar perkataan seekor ular raksasa. Terlalu suram dan dingin. Bahkan Murongyu pun merasakan firasat menyeramkan. Namun, yang membuatnya aneh adalah ular raksasa ini telah mencapai alam dewa semu, tidak bisakah ia berubah wujud menjadi manusia? Senang rasanya bisa berbicara. Murongyu mencibir dalam hatinya. Kemudian dia berkata dengan keras, serangga kecil, jika kau mengejarku, aku akan membunuhmu dan keluar dari sini. Saat dia berbicara, tangan besar Murongyu yang tumbuh darinya kembali bergerak ke udara, dan saat berikutnya, busur Qiankun dan anak panah yang mengguncang langit muncul di tangannya. Ketika busur Qiankun dan anak panah bergetar muncul di tangan Murongyu, mereka bergetar tanpa sadar, memancarkan lingkaran cahaya keemasan, tampak bersemangat. Napas yang kuat datang di bawah tekanan,
dan hati ular raksasa itu memadat pada saat ini. Karena dia merasakan sedikit ancaman dari busur Qiankun dan anak panah bergetar, ancaman kematian. Ini adalah artefak. Sentuhan kecemburuan muncul di hati ular raksasa itu, tetapi lebih serakah, jika aku bisa mendapatkan busur dan anak panah ilahi ini, dunia abadi begitu besar, siapa yang bisa menjadi lawanku? Aku harus bisa melintasi dunia. Busur dan anak panah dewa adalah milikku. Meskipun hati ular raksasa itu cemburu, keserakahan memiliki keunggulan mutlak, dan jejak kecemburuan di hatinya langsung ditekan. Ledakan. Dengan kedutan ekornya yang tajam, dia meledakkan Murong Yu dengan ganas, mencoba membunuh Murong Yu. Selama Murong Yu terbunuh, busur Qiankun dan anak panah Tiankun akan menjadi miliknya. Melihat mata segitiga ular raksasa itu berkelap-kelip, dapatkah Murong Yu tahu apa yang dipikirkan ular raksasa itu di dalam hatinya? Brengsek, aku mengejarku dengan sangat keras, hari ini aku akan membantai ular itu. Murong Yu sangat marah di dalam hatinya, dan dia menarik busurnya dengan ganas, seperti bulan purnama. Setelah suara yang tajam, anak panah yang bergetar itu berubah menjadi cahaya keemasan, mengunci ular raksasa itu di kejauhan, tenggelam ke dalam kehampaan, dan langsung mencabiknya. Pada saat ini, aura yang kuat dan berbahaya tiba-tiba muncul di hati ular raksasa itu. Tertawa, hampir segera setelah Murong Yu melepaskan anak panahnya, kehampaan di depan kepala ular raksasa itu terkoyak dengan ganas. Cahaya keemasan keluar dari kehampaan dengan ganas, dan melesat seperti kilat ke kepala ular raksasa itu. Sungguh napas yang mengerikan. Ular raksasa itu ketakutan, tetapi penuh dengan kengerian dalam kengerian itu. Semakin kuat busur Qiankun dan anak panah yang bergetar, semakin bahagia dia. Karena mereka akan segera menjadi miliknya. Namun, meskipun ular raksasa itu bahagia di dalam hatinya, dia juga harus menghalangi anak panah yang bergetar di depannya. Jika dia tidak bisa menghentikannya, dia, sang dewa semu, akan ditembak. Auzu.com. Murong Yu yang jauh mencibir, aku ingin melihat apakah alam dewa semu milikmu benar-benar tak terkalahkan. Anak panah yang mengejutkan, secara otomatis mengunci target, dan terus menyerang selama target tersebut tidak mati. Dulu, Murong Yu menggunakan anak panah yang mengguncang langit, hampir semuanya adalah paku. Kekuatan anak panah itu mengejutkan, tetapi sekarang itu milikku. Suara ular raksasa itu keluar. Kemudian, dia membanting tangannya ke atas dari bawah permukaan air, dan meraih anak panah yang mengguncang langit yang melesat ke arahnya. Tangan, ular itu masih punya tangan. Murong Yu mengerutkan kening tanpa sadar ketika dia melihat pemandangan ini. Namun, dia mencibir, dan membungkukkan busurnya lagi. Tangan besar yang mencuat di bawah air berwarna biru kehijauan, dan tubuhnya ditutupi sisik biru kehijauan, memancarkan aura yang kuat, dan kekosongan itu hancur kemanapun dia pergi. Tangan biru kehijauan yang besar itu sangat cepat, dan satu tinju menghalangi di depan panah gemetar, dan kemudian dengan cengkeraman yang kuat, ia meraih panah gemetar. Panah gemetar itu ditangkap oleh tangan besar ular raksasa itu, dan panah gemetar itu benar-benar terhenti. Setelah melihat ini, ular raksasa itu terkejut. Jelas panah dewa ini melesat dengan napas yang membuat jantungnya berdebar-debar, tetapi bagaimana mungkin sekarang ia begitu rentan. Namun, tidak peduli apapun, panah gemetar itu ditangkap olehnya. Haha, panah dewa, itu akan menjadi milikku mulai sekarang. Ular raksasa itu tertawa keras, dan tawa itu sangat menakutkan. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Murong Yu di kejauhan mencibir tanpa mengubah wajahnya. Sambil tertawa, ular raksasa itu ingin mengambil panah gemetar itu. Tetapi pada saat ini, napas yang sangat berbahaya tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Tidak bagus. Ular raksasa itu meraung dalam hatinya, dengan tangannya yang besar dengan ganas, tetapi sudah terlambat. Anak panah yang bergetar yang dipegangnya di tangannya tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan yang membumbung ke langit, seperti matahari di atas langit, menyilaukan. Pada saat yang sama, aura yang luas dan mengerikan yang menyerupai dewa kuno purba meledak dengan ganas dari anak panah yang mengguncang langit. Ledakan. Apa? Tangan besar ular raksasa itu langsung hancur oleh kekuatan anak panah yang mengguncang langit. Rasa sakit yang hebat membuat ular raksasa itu tanpa sadar menjerit.
Setelah menghancurkan tangan ular raksasa itu, anak panah yang mengguncang sekali lagi mengunci kepala ular raksasa itu dan melesat pergi. Keluar dari sini, merasakan aura mengerikan yang meletus dari anak panah yang mengguncang, ular raksasa itu meraung, dan tangan besar lainnya menonjol dari perut, meledakkan anak panah yang mengguncang dengan pukulan. Pada saat yang sama, ekor ular yang telah dikejarnya, Murong Yu juga terbanting ke belakang dan menghantam langsung ke anak panah yang mengguncang. Lihatlah, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Bukankah kau baru saja mengejarku setelah kau sangat senang? Murong Yu mencibir, dan dia menembakkan anak panah yang mengguncang langit di tangannya. Kali ini bukan kepala ular yang menguncinya, tetapi ekor ular itu. Ini bukan akhir. Setelah anak panah ditembakkan, Murong Yu mendengus dingin, tangannya yang besar melesat dan meraih, anak panah yang mengguncang langit ketiga dan terakhir muncul di tangannya, lalu menarik busur seperti bulan purnama, mengunci 7 inci ular raksasa itu dan menembak dengan ganas. Jauh. Melawan ular dan ular raksasa 7 inci, bahkan jika mereka adalah pembangkit tenaga super tingkat Dewa Semu, kelemahannya pasti 7 inci. Dua anak panah yang mengguncang langit melesat ke arah ular raksasa itu hampir tanpa pandang bulu. Setiap anak panah membawa aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi. Sungguh, dunia bergetar. Merasakan aura mengerikan dari anak panah yang mengguncang, hati ular raksasa itu bergetar, dan ada ekspresi ketakutan. Hanya saja, bagaimanapun juga, dia adalah pembangkit tenaga super di alam Dewa Semu. Reaksi dan kekuatannya sangat kuat. Lautnya tak terbatas. Ular raksasa itu meraung, dan kekuatan lebih dari 5 juta naga bumi meledak dengan ganas, mengaduk langit dan bumi, dan vitalitas langit dan bumi dihancurkan olehnya. Tiba-tiba, Murong Yu melihat Laut Cina Timur yang tak terbatas berjatuhan dengan ganas di bawah kakinya. Gelombang air naik ke langit, mengembun, dan dengan gila-gilaan meledak ke arah anak panah yang mengguncang langit. Dentuman, 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 dentuman. Ombak itu tidak hanya sesederhana ombak, tetapi juga mengandung kekuatan 5 juta naga bumi milik ular raksasa itu. Setiap gelombang menghantam, menyapu sedikit kekuatan anak panah yang mengguncang. Pada saat yang sama, ular raksasa itu menyusut dengan cepat dan cepat mundur. Murong Yu sedikit mengernyit, dan dia melihat kekuatan panah pengguncang secara bertahap berkurang di bawah dampak gelombang ini. Dewa Semu selalu menjadi Dewa Semu. Sebelum kengerian panah pengguncang langit mengenai sisinya, dia telah kehilangan kekuatannya karena pemboman. Sekarang tampaknya dia masih tidak bisa membunuh Dewa Semu. Murong Yu menggelengkan kepalanya, lalu berbalik. Dia merobek kekosongan dengan satu tangan, lalu melangkah ke kekosongan dengan satu kaki dan menghilang di atas Laut Cina Timur. Ular raksasa itu mundur dengan cepat, dan kekuatan mengerikan dari alam Dewa Semu terus meledak, terus-menerus menjelajahi anak panah pengguncang langit. Melihat bahwa kekuatan panah pengguncang secara bertahap menjadi lebih kecil, ular raksasa itu sangat senang sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa target yang dia kejar dan bunuh telah menghilang. Haha, semua panah dewa ini milikku. Ular raksasa itu tertawa keras, mengulurkan tangannya yang besar, dan dengan kasar meraih anak panah pengguncang di depannya. Panah pengguncang langit saat ini belum memiliki kekuatan mengerikan seperti yang dimilikinya pada awalnya, dan dengan kekuatan ular raksasa, panah itu dapat ditekan sepenuhnya. Hah, bagaimana situasinya? Tepat ketika ular raksasa itu mengulurkan tangannya yang besar, dia tiba-tiba menemukan bahwa panah yang mengguncang langit di depannya bergetar hebat, dan dia tenggelam ke dalam kehampaan dan menghilang di depan matanya. Pada saat yang sama, begitu pula dua panah pengguncang lainnya. Hilang. Mata segitiga ular raksasa itu sedikit berkerut, dan dia melirik ke sisi Murong Yu secara tidak sengaja. Dari tatapan ini, dia segera mengungkapkan, melarikan diri. Melarikan diri. Tidak masuk akal. Ular raksasa itu meraung dengan panik, mengamuk ke langit, kekosongan di sekitar pemboman itu hancur, air laut mengalir mundur, dan laut terkoyak berkeping-keping. Keajaiban harus ditujukan pada keajaiban, kali ini aku harus membunuhmu. Ular raksasa itu meraung dengan panik. Setelah beberapa saat, ular raksasa itu menghilang di tempatnya, seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Namun, ia naik ke udara dan bergegas menuju tempat keajaiban itu berada. Di kedalaman Laut Cina Timur, ada gelombang yang bergolak di atas laut,
dengan gelombang besar naik ke langit, dan bahkan kekosongan itu hancur oleh kekuatan mengerikan yang terkandung dalam gelombang itu. Tetapi di atas lautan, ada awan guntur yang lebat, dan guntur dan kilat yang lebat terus-menerus membombardir seperti tetesan air hujan. Mereka tak berujung dan tak berujung, menutupi seluruh langit. Tiba-tiba, dalam kelompok guntur dan kilat, kekosongan tiba-tiba membuka celah, dan kemudian sesosok melangkah keluar dari kekosongan. Orang ini persis Murong Yu yang telah lolos dari kejaran ular raksasa Dewa Semu. Sebelumnya, dia merobek kekosongan secara langsung, dan setelah lolos dari kejaran ular raksasa Dewa Semu, dia tidak berhenti, tetapi terus merobek kekosongan terus-menerus. Terburu-buru seperti ini jauh lebih cepat daripada penerbangan langsungnya. Yang terpenting adalah bahwa ada terlalu banyak binatang laut yang kuat di Laut Cina Timur. Sejak bertemu dengan ular raksasa Dewa Semu, Murong Yu tidak ingin terus memprovokasi binatang laut yang kuat ini. Bagaimanapun, tujuannya hanyalah keajaiban, bukan binatang laut ini. Namun, terbang di atas Laut Cina Timur pasti akan menemui beberapa binatang laut. Lagi pula, manusia tidak punya niat untuk menyakiti laut dan binatang, tetapi binatang laut menyakiti manusia. Jika terjadi pertempuran antara kedua belah pihak, itu akan seperti Murong Yu sebelumnya, membunuh seorang yang mulia abadi biasa tetapi menarik kekuatan super di tingkat Dewa Semu. Murong Yu langsung merobek kekosongan dan melarikan diri miliaran mil, secara langsung menghindari kontak dengan banyak binatang laut. Namun, setelah merobek ruang belasan kali tanpa kecelakaan, kali ini, Murong Yu akhirnya mengalami kecelakaan. Satu langkah maju, langit yang penuh dengan guntur petir membombardir langit dan bumi, ingin menghancurkan Murong Yu. Tiba-tiba menghadapi begitu banyak pemboman guntur ilahi yang padat, Murong Yu segera terkejut, berpikir bahwa dia telah menghadapi penyergapan orang lain. Akibatnya, dia meningkatkan kekuatannya hingga batasnya pada saat pertama, dan pikiran spiritualnya bahkan melarikan diri, ingin menyelidiki situasi di sekitarnya. Hanya, bergemuruh, begitu pikiran ilahi Murong Yu melarikan diri, guntur ilahi yang tak berujung membombardir ke bawah, dengan ganas membombardir kesadaran ilahinya. Setelah mengejek beberapa saat, roh Murong Yu yang lolos hancur begitu saja. Tubuh Murong Yu bergetar, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, guntur ilahi ini bahkan dapat menghancurkan pikiran ilahi mereka. Terkejut, ekspresi Murong Yu berubah lagi, apakah ini daerah badai petir legendaris? Daerah badai petir, di kedalaman Laut Cina Timur, tidak terbatas, meliputi seluruh Laut Cina Timur tanpa diketahui berapa miliar li. Jika ingin terus masuk jauh ke Laut Cina Timur, harus melewati daerah badai petir ini. Hanya saja daerah badai petir itu benar-benar terlalu besar, hampir tidak terbatas, dan tidak semua orang memiliki kemampuan untuk berjalan melewati daerah ini. Selain itu, guntur ilahi di daerah badai petir bukan hanya guntur dan kilat biasa. Kekuatan yang terkandung dalam guntur ilahi ini sangat kuat, bahkan makhluk abadi biasa akan dibombardir jika mereka tidak berhati-hati. Setelah memastikan bahwa tempat ini hanyalah daerah badai petir di Laut Cina Timur, Murong Yu santai dan membiarkan pemboman guntur ilahi yang tak berujung. Tubuh. Guntur ilahi yang membuat makhluk abadi biasa ketakutan, membombardir tubuh Murong Yu tidak dapat melukai Murong Yu sedikit pun, dan bahkan wajah Murong Yu menunjukkan ekspresi senang dan nyaman. Tanpa menembus alam yang hebat, Murong Yu akan disambut oleh ledakan kesengsaraan surgawi. Semakin kuat kekuatannya, semakin mengerikan Jie Lei. Meskipun daerah badai petir di Laut Cina Timur itu mengerikan, dibandingkan dengan Jie Lei ketika Raja Abadi dipromosikan menjadi Raja Abadi, guntur ilahi di daerah badai petir itu lemah. Bahkan tidak dapat menempat tubuh fisik. Murong Yu menggelengkan kepalanya, tidak setuju. Tubuh Murong Yu telah mencapai pangkat seorang kaisar. Meskipun guntur ilahi ini kuat, mereka tidak dapat menempat tubuh Murong Yu. Jadi Murong Yu merasa kasihan. Dalam legenda, selain daerah badai petir yang tak berujung, ada sejenis binatang guntur yang kuat selain aliran guntur ilahi yang tak berujung. Tapi selain dirinya sendiri, di mana ada kehidupan lain di dekatnya. Murong Yu melangkah keluar, dan terbang menuju kedalaman daerah badai petir. Keajaiban itu tidak berada di daerah badai petir, tetapi di bagian yang lebih dalam dari daerah badai petir. Untuk mencapai keajaiban itu, Anda harus melewati daerah badai petir. Raungan.
Tidak lama setelah Murong Yu berjalan melalui daerah badai petir seperti berjalan-jalan di taman, suara keras datang. Kemudian Murong Yu melihat seekor unicorn di kepalanya dan masuk jauh ke dalam unicorn itu. Monster buas yang ditutupi sisik dan guntur serta kilat itu meraung keluar dari kedalaman awan guntur, dan menggigit Murong Yu dengan ganas. Kudengar bahwa monster guntur ini paling suka memakan daging manusia, tetapi sekarang tampaknya itu benar. Senyum sinis melintas di wajah Murong Yu ketika dia melihat monster guntur yang akan menelannya. Tidak menghindar, hanya berdiri di tempat, memperhatikan monster guntur yang dengan cepat memusnahkannya. Auzu.com. Kecepatan cepat. Binatang petir itu tidak tahu bahwa jaraknya lebih dari 100 juta mil, tetapi dalam waktu kurang dari sekejap, ia telah melintasi ratusan juta waktu dan ruang, muncul di hadapan Murong Yu, membuka mulut besar lempengan darah itu, dan berbalik menghadap Murong Yu. Menggigitnya dengan keras. Binatang petir ini dapat mengendalikan guntur dan kilat. Wajah Murong Yu menunjukkan ekspresi terkejut. Baru saja, ketika ia melihat binatang petir itu dimusnahkan, guntur dan kilat itu menyerbu kemanapun ia pergi, dan bahkan sebagian guntur dan kilat itu lebih seperti angin yang mendorong layar, mendorong binatang petir itu dengan kecepatan tinggi. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa kecepatan binatang petir itu begitu cepat adalah karena hubungan antara kilat-kilat itu. Binatang petir mengendalikan aturan guntur dan kilat. Murong Yu menatap mulut besar binatang petir yang menelan ludah, dan tidak menanggapi, tetapi mengerutkan kening sambil berpikir. Di antara langit dan bumi, ada banyak aturan, aturan waktu, aturan ruang, dan aturan guntur dan kilat semuanya. Tidak peduli aturan apa yang mengendalikannya, ia akan jauh lebih kuat. Misalnya, Murong Yu hanya menguasai bulu hukum ruang angkasa, tetapi bahkan orang kuat dari alam dewa semu dapat menahannya sedikit. Ini hanyalah kulit hukum ruang angkasa. Jika dia sepenuhnya menguasai hukum ruang angkasa, meskipun dunia ini besar, dia bisa menjadi tak terkalahkan. Jika binatang petir benar-benar menguasai hukum guntur dan kilat, hati Murong Yu tiba-tiba menjadi cerah, lalu dia membanting tangannya yang besar, menahan binatang petir yang hampir ditelannya di depannya. Tiba-tiba, binatang petir, yang telah mencapai alam yang mulia abadi, merasa bahwa dia langsung terhenti, ditekan oleh kekuatan yang kuat, dan dia benar-benar tidak dapat bergerak. Saya juga dapat memicu kekuatan surga. Meskipun saya tidak tahu apakah guntur itu terkait dengan guntur dan kilat biasa. Namun, jika binatang petir dapat mengendalikan guntur dan kilat, itu dapat dipelajari, mungkin itu juga dapat mengendalikan hukum guntur dan kilat. Hati Murong Yu tergerak, kekuatan tangan besar itu tercurah, secara langsung menyegel kekuatan binatang petir, dan kemudian secara langsung melemparkannya ke dunia Hetu Luoshu. Thunder Beast, yang selalu kuat dan mencapai ranah Immortal Venerable, disegel oleh Murong Yu dalam sekejap. Jika orang lain melihat adegan ini, saya khawatir saya akan ternganga. Bagaimanapun, Thunder Beast tidak hanya sangat kuat dalam tubuh mereka, tetapi jumlah kekuatan petir yang mereka kendalikan sangat mengerikan. Master abadi biasa dengan level yang sama bukanlah lawan Thunder Beast sama sekali. Bagaimanapun, semua biksu paling takut pada kekuatan petir. Paksaan guntur dan kilat adalah yang paling berguna bagi mereka secara alami. Dan itu bukan hanya paksaan, sangat sulit bagi orang biasa untuk menolaknya. Karena kekuatan petir sama dengan kekuatan api. Itu sangat ganas dan salah satu kekuatan yang paling menakutkan. Binatang guntur saja tidak cukup. Murong Yu melihat sekeliling, lalu melangkah keluar dan melanjutkan perjalanan. Namun, Murong Yu tidak sengaja mencari binatang guntur. Saat dia maju, dia akan bertemu dengan binatang guntur. Apakah itu binatang guntur di alam kaisar abadi, atau binatang guntur di tahap awal atau pertengahan yang mulia abadi? Siapapun yang bertemu dengan Murong Yu akan ditundukkan oleh Murong Yu, dan kemudian dilemparkan ke dunia Hetu Luoshu. Adapun binatang guntur di tahap akhir Xianzun, kekuatannya sangat kuat, dengan kekuatan Murong Yu tidak mampu menaklukkannya. Di jalan, dia bertemu dengan binatang guntur tahap akhir 2 kali. Setelah 2 kali perang, Murong Yu tahu bahwa ia tidak dapat menaklukkan binatang petir abadi tahap akhir, jadi ia kemudian bertemu dengan binatang petir abadi tahap akhir, dan ia berjalan menjauh. Namun, ketika ia melangkah keluar dari daerah badai petir,
ada 10 binatang petir lagi di dunia Hetu Luoshu. Binatang petir ini adalah dasar bagi Murongyu untuk memahami aturan guntur dan kilat. Setelah melintasi daerah badai petir yang tak berujung, masih ada daerah laut yang tak berujung. Tentu saja, Murongyu tidak mencoba menjelajahi ujung Laut Cina Timur. Karena tempat munculnya keajaiban itu berjarak 1 miliar mil setelah zona badai petir. Ketika Murongyu merobek kehampaan dan muncul di pulau besar ini, itu sebenarnya adalah sebuah benua. Kira-kira seukuran 100 negara bagian di dunia peri. Gemuruh. Begitu Murongyu menginjakkan kaki di benua ini, ia merasakan suara keras terus-menerus datang dari kedalaman benua, dan gelombang kekuatan yang membuat orang berdebar-debar terus menyebar, mengguncang bumi dan bumi. Sebagian besar kekuatan super di seluruh dunia peri telah berkumpul di benua ini. Namun, kini dunia peri terbagi menjadi aliansi dewa saingan dan aliansi dunia peri. Begitu orang-orang dari dua aliansi utama bertemu satu sama lain, mereka akan melancarkan serangan paling ganas. Tanpa henti. Selain itu, begitu harta karun lahir, harta karun itu akan semakin kuat. Tidak hanya antar aliansi saingan, tetapi juga antar aliansi saling bertarung. Dapat dikatakan bahwa benua ini penuh dengan bahaya dan krisis. Itu adalah area pembantaian, bahkan lebih kejam daripada medan perang di dunia peri. Bagaimanapun, semua orang di benua ini kuat. Tidak, Murongyu hanya membumi, bahkan sebelum dia sempat melihat lingkungan sekitarnya, cahaya pedang yang mengerikan meledak dari tidak jauh, menghancurkan kehampaan, dan menebas ke arah Murongyu. Pembunuhan demi harta karun, mencari kematian, cahaya dingin melintas di antara kedua alisnya, dan melesatkan pukulan tanpa melihat. Seorang peri yang terlambat juga dapat melintasi daerah badai dan datang ke benua Danwang. Namun, sekarang adalah akhir hidupmu. Aku adalah peri awal yang menyerang dan membunuhmu, dan kau harus dicemooh jika kau mati. Jarak Murongyu di tempat tersembunyi dalam 1.000.000 mil, seorang yang terhormat abadi awal menatap Murongyu di depannya dengan mata dingin. Bunuh kau, dan aku bisa mendapatkan obat dan pembuluh darah abadi di tubuhmu. Daerah badai terlalu mengerikan. Meskipun melewati daerah badai tanpa insiden, itu menghabiskan terlalu banyak. Semua pembuluh darah abadi dan hal-hal lain yang melengkapi aura abadi semuanya dikonsumsi. Bahkan seorang raja peri dapat menginjakkan kaki di benua raja dan, kau pasti memiliki banyak pembuluh darah abadi. Meskipun aku seorang yang terhormat abadi menyerangmu sedikit, tetapi aku menyukainya. Haha. Cahaya bilah tadi ditebas olehnya. Sebagai yang mulia abadi yang berpengalaman, bahkan jika lawannya hanyalah seorang raja abadi tahap akhir, dia akan menebas dengan seluruh kekuatannya. Namun, kendali kekuatannya juga ada di tempatnya. Pisau ini hanya akan menebas Murongyu, tetapi tidak akan merusak cincin penyimpanan di tangan Murongyu. Anak muda, matilah. Xianzun awal menatap Murongyu dengan penuh semangat. Namun, ketika dia melihat Murongyu menghantam cahaya pisau yang telah menebas, ekspresi jijik muncul di wajahnya. Bisakah seorang raja peri akhir memblokir serangan raja peri awal? Ini sama sekali tidak mungkin. Namun, pada saat berikutnya, warna jijik di wajah Xianzun awal ini menghilang seketika, dan warna kengerian di wajahnya tergantikan. Bagaimana ini mungkin? Sebuah pukulan menghancurkanku dengan seluruh kekuatanku. Xianzun awal membuka matanya lebar-lebar, matanya penuh dengan kengerian, dan ketidakpercayaan. Aku telah bertemu dengan seorang pria kuat. Reaksi Xianzun awal ini sangat cepat. Setelah terkejut, dia mengguncang tubuhnya sejenak, berbalik dan melesat ke kejauhan. Mau melarikan diri, suara dingin Murongyu terngiang di telinga Xianzun pada tahap awal ini, dan pada saat yang sama, tangan raksasa juga menutupi langit, menutupi seluruh langit, membawa atmosfer mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi, dan meraihnya seperti kilat. Kepada dewa peri awal itu. Petik 2. Pada tahap awal, Xianzun hanya mengambil setengah langkah, dan tangan besar Murongyu sudah ditekan, dan dia langsung meraih lehernya. Senior, jangan bunuh. Pada tahap awal ini, Xianzun ketakutan. Ketika dia hendak meminta belas kasihan, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Murongyu menjabat tangannya yang besar dengan keras. Dengan bang, yang mulia abadi tahap awal ini ditangkap dan diledakkan oleh Murongyu. Pengadilan kematian.
Murong Yu menarik tangan besarnya dan mendesah dingin. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Setelah Murong Yu memeras tahap awal dari Yang Mulia Abadi ini, beberapa orang kuat yang mengintai di dekatnya semuanya ditekan, dan masing-masing menatap Murong Yu dengan ngeri. Haha, senior, kami hanya lewat dan tidak bermaksud menyinggung senior. Selamat tinggal. Satu suara datang, dan satu sosok terus naik ke udara, terbang menuju kenyamanan yang jauh. Mereka benar-benar tidak berani tinggal di sini, kekuatan Murong Yu membuat mereka takut. Murong Yu mendengus dingin. Salah satu alasan mengapa dia menembak Yang Mulia Abadi awal untuk membunuh dengan satu pukulan adalah untuk menahan orang-orang ini. Pada saat yang sama, Murong Yu memang marah pada Yang Mulia Abadi yang melakukan serangan diam-diam. Itu hanya Yang Mulia Abadi awal. Jika kamu mati, kamu akan mati. Murong Yu melangkah keluar dan berjalan perlahan menuju kedalaman daratan. Ya, pergi saja. Bagi Murong Yu saat ini, dia sudah meremehkan kendali di tahap awal. Kekuatannya terlalu lemah, dan yang terpenting adalah dia tahu bahwa jiwanya tidak dapat mengendalikan orang lain tanpa henti. Semakin kuat kekuatannya, semakin sulit untuk dikendalikan. Patung abadi awal tidak memiliki banyak pengaruh pada Murong Yu sekarang. Daripada membuang-buang posisi, akan lebih baik untuk mengendalikan Xianzun jangka menengah dan akhir. Karena Murong Yu tidak tahu berapa banyak Yang Mulia Abadi yang bisa dia kendalikan sama sekali. Selain itu, selama Murong Yu memperoleh pil Pozun di benua Raja Pil, akan ada sejumlah besar Yang Mulia Abadi di Sekte Suci, dan mereka benar-benar setia kepadanya, dan tidak perlu bagi Murong Yu untuk mengendalikannya. Baiklah, Sun Haoshan, Nangong Jun dan yang lainnya ada di sini. Murong Yu berjalan, sambil merasakan Sun Haoshan dan yang lainnya. Tidak butuh waktu lama sebelum semua Yang Mulia Abadi akhir dan menengah di bawah kendalinya berada di benua Raja Pil. Faktanya, tidak banyak abadi yang dikendalikan oleh Murong Yu di tahap tengah dan akhir. Namun, orang-orang ini pertama kali Murong Yu tiba di sini, dan mengikuti pasukan mereka masing-masing untuk sampai di sini, mereka sudah tahu benua Raja Pil. Segera, orang-orang ini menyampaikan semua berita yang mereka ketahui kepada Murong Yu. Benua Raja Pil, Murong Yu sedikit mengernyit, lalu mengulurkan tangannya, tidak heran langit dan bumi ini dipenuhi dengan semburan aroma, tetapi ternyata itu adalah aroma pil. Tidak heran roh peri di sini lebih dari dunia abadi sedikit lebih kaya. Auzu.com, Murong Yu tiba-tiba menyadari, benua raja dan adalah wilayah kekuasaan sebuah sekte di zaman kuno. Sekte ini adalah Danzong yang mendominasi dunia abadi. Benua yang terdiri dari 100 negara besar di dunia abadi hanyalah wilayah Danzong. Di sini, Danzong adalah penguasa mutlak. Tidak hanya itu, pada saat itu, Danzong berada di puncaknya, dan merupakan penguasa seluruh dunia abadi, dan menguasai dunia abadi selama zaman yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tiba-tiba, Danzong menghilang. Semuanya menghilang dalam semalam, dan bahkan benua raja dan pun menghilang. Belum lama ini, bagian benua raja dan ini muncul kembali di Laut Cina Timur, tetapi tidak ada seorang pun di seluruh benua. Danzong yang dulunya cemerlang, telah sepenuhnya menghilang, bahkan tidak ada satu orang pun. Seluruh benua dan Wang juga telah sepenuhnya berubah menjadi reruntuhan. Namun, bagaimanapun juga ini adalah benua raja dan tempat sekte Danzong berada. Orang bisa mati, tetapi di beberapa tempat, ada beberapa senjata ajaib dan sisa pil. Senjata ajaib dari senjata ajaib adalah yang kedua, tetapi pil Danzong sangat menentang langit. Pil Pozun hanyalah pil yang paling umum. Menurut legenda, Danzong dapat memurnikan pil dewa. Hanya orang kuat dari para dewa yang dapat memurnikan pil dewa. Selain itu, bahkan ada obat-obatan yang dapat membuat orang langsung terhindar dari malapetaka dan guntur. Ada juga semua jenis pil yang memadatkan dewa, dan semua jenis pil yang melawan langit. Pil Pozun, pil Dewa Jie, pil Dewa Gedan. Mata Murong Yu berkedip, pil-pil ini semuanya adalah hal yang baik. Terutama pil Dewa Jie dan pil Dewa Ge. Sebutir pil kesengsaraan ilahi dapat membuat orang langsung terhindar dari ledakan guntur kesengsaraan ilahi, tetapi dianggap telah bertahan. Jika Anda dapat menemukan lusinan pil semacam ini, dapatkah satu orang selamat dari malapetaka tanpa cedera? Dewa Gedan bahkan lebih merupakan hal yang baik, tetapi sangat disayangkan bahwa manusia memadatkan keilahian dan menjadi dewa dengan cepat.
Hanya orang dengan keilahian yang dapat disebut dewa, dan ada celah antara langit dan bumi antara kekuatan dan peri. Keilahian, keberadaan yang sangat istimewa, adalah tempat kekuatan dewa dan manusia disimpan. Itu seperti area kemaluan seorang yang abadi. Namun, keilahian sangat keras dan kuat. Berada di hati para dewa. Justru karena kepribadian ilahi, hati ilahi seorang manusia ilahi memiliki kekuatan yang sangat kuat. Ini bukan keajaiban, itu hanya bisa disebut jalan peri. Mengapa Ji ada di sini? Wajah Murong Yu bingung. Kali ini ada banyak orang yang memasuki benua Raja Dan, serta Ji dari alam Dewa Semu. Selain itu, kekuatan super dari 4 kekuatan utama aliansi alam abadi ada di sini, Master Istana dari Istana Hukuman Surgawi, Master Sekte dari Sekte Iblis dan yang lainnya ada di sini. Keempat orang ini semuanya berada di alam Dewa Semu. Selain itu, beberapa kekuatan super yang tersembunyi di dunia peri juga telah datang. Di antara mereka, tidak ada kekurangan kekuatan super dengan alam Dewa Semu. Master Sekte dari Sekte Iblis dan yang lainnya dapat mengerti ketika mereka datang ke sini. Bagaimanapun, ada pil kesengsaraan ilahi, gedan ilahi. Bahkan jika mereka kuat, mereka harus bertahan dari kesengsaraan ilahi dan memadatkan keilahian untuk menjadi dewa. Tetapi Ji adalah dewa yang jatuh. Apakah kamu tidak membutuhkan pil ini? Apakah dia datang ke sini karena dia perlu merebut obat-obatan ini dan mengolah kekuatan super aliansi? Ini dapat dimengerti. Tetapi, apakah benar-benar seperti ini? Mungkin ada alasan lain untuk Ji. Atau, ada sesuatu di benua pil raja. Rahasia yang membuat Ji juga tertarik. Baik itu pil Pozun, pil kesengsaraan ilahi atau gedan dewa, pil-pil ini perlu direbut. Kamu tidak perlu merebut semuanya, kamu hanya perlu satu untuk masing-masing. Murong Yu menjadi bersemangat di dalam hatinya dan mulai mempercepat langkahnya. Kedalaman benua Raja Dan. Dari berita dari Sun Haoshan dan yang lainnya, Murong Yu tahu bahwa meskipun ada banyak jenis pil yang menentang surga di benua Dan King, seperti pil dengan ketahanan yang mengerikan, atau pil dengan kekuatan penyembuhan yang tak tertandingi. Namun, tidak ada obat seperti pil Pozun yang muncul. Atau dengan kata lain, pil ini telah diperoleh dan tidak ada penemuan kedua. Saya akan mendapatkan obat-obatan semacam ini. Mata Murong Yu berkedip, dan pikiran spiritualnya lolos tanpa rasa takut, meliputi radius ratusan juta mil, memindai semua yang ada di sini tanpa rasa takut. Bajingan itu berani menembakku, mengadili kematian. Pikiran spiritual Murong Yu mencakup area yang luas. Dalam rentang ini, ada banyak orang kuat. Ketika pikiran spiritual Murong Yu menyapu mereka, orang-orang ini merasakannya, dan segera seseorang memarahinya. Beberapa orang bahkan menyerbu roh Murong Yu, dan ingin membunuh Murong Yu. Bagaimanapun, adalah perilaku yang sangat tidak sopan dan agresif untuk menembak orang lain dengan roh yang tidak bermoral seperti Murong Yu. Namun, Murong Yu saat ini, kecuali para dewa semu yang mengancamnya, dia tidak takut pada orang lain. Dan ketika orang-orang itu ingin mengganggunya, aura mengerikan di tubuh Murong Yu segera meledak, mengguncang langit dan bumi, dan guncangan itu menyebabkan orang-orang ini segera tutup mulut, tidak berani mengganggu Murong Yu lagi. Bagaimanapun, Murong Yu tidak punya waktu untuk bermain-main dengan orang-orang ini sekarang, yang dia butuhkan adalah menemukan pil yang dia butuhkan. Ketika aura kuat Murong Yu meledak, tidak ada yang berani mengganggu Murong Yu. Siapapun yang memiliki tinju besar adalah kebenaran. Di benua Raja Pil, obat pil harum di mana-mana, dan aura peri seluruh benua sangat kuat. Karena benua Raja Pil adalah tempat sekte raksasa kuno Danzong berada, setiap tempat sekarang mungkin berisi semua jenis pil yang menentang surga dari Danzong. Bahkan selama periode ketika Murong Yu memasuki benua Raja Pil, banyak pil muncul di benua Raja Pil, yang menyebabkan banyak orang memperebutkannya. Semuanya karena tidak ada pil dari penguasa kuno Danzong yang sampah. Bahkan jika itu hanya pil peri biasa, aura peri yang terkandung di dalamnya ratusan kali lebih kuat daripada pil peri dunia peri saat ini. Hah, aura abadi di sini lebih kuat daripada tempat lain. Apakah ada pil di sini? Pikiran spiritual Murong Yu mencakup ratusan juta mil, mencari setiap inci dunia ini, dan segera dia menemukan aura peri di suatu tempat sangat kaya. Oleh karena itu, Murong Yu melangkah keluar dan muncul di suatu tempat dengan roh peri yang sangat kuat.
Kemudian dia mengulurkan tangan besarnya dan terjun langsung ke kedalaman bumi. Gemuruh, bumi berguling dan retak. Tidak butuh waktu lama bagi tangan besar Murong Yu untuk muncul kembali, dan pada saat yang sama, botol obat yang halus juga muncul di tangannya. Botol itu tertutup rapat, tetapi masih ada aroma keabadian yang kuat, dan aura samar yang kuat terus bocor dari botol itu. Hati Murong Yu tergerak, dan dia membuka tutup botol itu. Tiba-tiba, aroma pil yang lebih kuat dan aura peri keluar. Botol itu diisi dengan 100 butir obat yang jernih, memancarkan lingkaran cahaya samar. Pil peri, itu adalah cadangan energi spiritual yang besar, pil roh abadi yang beredar di dunia abadi mungkin kurang dari 1% dari pil-pil ini. Itu hampir sama dengan pil abadi yang dibuat oleh kuali Qian Kun Yin Yang. Sayangnya, tidak ada apa-apa bagiku. Fungsi. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan mengumpulkan botol pil abadi ini ke dunia Hetu Luoshu. Hah, ini pil sumsum. Kekuatannya sangat dahsyat. Bahkan tubuh seorang ahli di alam kaisar abadi pun bisa ditempa. Efek dari pencucian sumsum dan pemotongan sutra setidaknya puluhan kali lipat dari apa yang disebut pil sumsum di dunia peri. Bagus sekali. Setelah mendapatkan sebotol pil abadi, Murong Yu segera menemukan sebotol pil lainnya. Ledakan. Tinju Murong Yu tak terkalahkan, dan kekuatannya dengan dahsyat menghancurkan gunung setinggi puluhan ribu mil menjadi debu. Pada saat yang sama, sebotol pil juga muncul di tangan Murong Yu. Senyum muncul di wajah Murong Yu setelah membuka botol obat itu. Pil haus darah. Setelah menelannya, kekuatannya meledak 10 kali lipat atau lebih dalam waktu 1 jam, yang merupakan pil yang menantang surga untuk meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Namun, dalam 3 hari setelah meminum pil ini, pil itu sangat lemah, tanpa kekuatan pertempuran. Pil ini cocok untuk diminum pada saat hidup dan mati. Murong Yu tersenyum dan mengumpulkan sebotol pil haus darah ini ke dunia Hetu Luoshu. Inti emas 9 putaran, dan Huanda, pil kembali ke surga. Murong Yu menyelami semuanya, terus-menerus menemukan pil, baik beberapa pil dalam satu botol, atau hanya satu pil. Namun, Murong Yu tidak peduli dengan jumlah pil. Karena dia memiliki universe Yin Yang Ding, bahkan jika hanya ada satu, dia juga dapat memproduksinya secara berkelompok. Namun, yang membuat Murong Yu tertekan adalah dia pergi jauh-jauh ke benua Raja Pil, terus-menerus menemukan berbagai pil. Tetapi mengapa orang lain tidak mengetahuinya? Murong Yu yakin bahwa area yang dia masuki ini telah digeledah oleh banyak orang kuat. Namun, masih banyak ramuan yang tertinggal. Apakah mereka benar-benar gagal menemukannya atau Murong Yu terlalu kuat? Pada saat ini, banyak orang berkumpul di sekitar Murong Yu. Setiap orang ini menggunakannya dengan tidak tepat dan menatap Murong Yu dengan ekspresi serakah. Penemuan pil yang terus-menerus oleh Murong Yu telah membuat orang-orang ini cemburu. Semua pil biasa mungkin tidak berguna bagi Murong Yu. Namun, setiap pil di sini, bahkan pil abadi yang memulihkan aura abadi, sangat penting bagi orang lain. Dan Murong Yu menemukan lebih dari sekadar pil peri. Saat dia berjalan jauh, dia telah menemukan lusinan ramuan. Di antara mereka, pil haus darah bahkan lebih cemburu dan didambakan. Dengan kekuatan Murong Yu, dia tentu tahu bahwa banyak pria kuat telah mengincarnya. Namun, Murong Yu memperlakukannya seolah-olah dia belum menemukannya. Dengan kekuatannya, jika orang-orang ini berani melakukan sesuatu padanya, Murong Yu tidak keberatan mengirim mereka kembali ke kampung halamannya. Anak ini hanyalah peri tahap akhir, tetapi dia selalu dapat menemukan pil itu. Saudaraku, mari kita ambil saja. Ada tim kecil yang terdiri dari 6 orang yang berjarak sejuta mil dari Murong Yu, semuanya tampak rakus. Murong Yu ada di depan. Salah satu dari mereka bahkan lebih kejam, dan berkata dengan nada membunuh. Menurutku anak ini tidak mudah. Jika kita melakukannya dengan gegabah. Tidak peduli seberapa sederhananya dia hanyalah seorang raja abadi tahap akhir. Mungkinkah itu lawan kita? Kakak, kamu adalah yang abadi, dan kami berlima adalah kaisar abadi tahap akhir, dan bahkan memiliki kekuatan kaisar abadi yang bergelar. Jika kamu tidak mempercayainya, dia dapat membalikkan langit. Yang kelima, orang kuat yang berbicara sebelumnya berkata dengan kejam. Panen Murong Yu membuat mereka cemburu. Auzu.com, menurutku, tidak perlu membunuhnya.
Anak ini bisa terus-menerus menemukan pil yang tersembunyi di kedalaman yang tidak bisa ditemukan orang lain. Dia pasti unik. Jika kita bisa mengendalikannya, maka kita akan berkembang. Si tua keenam berkata dengan mata berbinar. Mendengar ini, semua orang tercengang, lalu mereka semua menatap si tua keenam dengan gembira. Kamu layak menjadi penasihat militer yang banyak akal. Si tua keenam jauh lebih kuat dari saudara kelimamu. Si tua kelima tertawa. Kalau begitu, kita akan mengendalikannya. Bos juga mengangguk, dan pada saat yang sama, si tua keenam mendekati Murong Yu. Pada saat yang sama, banyak orang di sekitar terus-menerus berpikir tentang bagaimana cara memenangkan Murong Yu. Ketika melihat tim 6 orang itu beraksi, lebih banyak orang bergegas menuju Murong Yu. Apakah kamu akhirnya berhasil? Murong Yu membuang botol pil abadi yang baru saja ditemukannya di Hetu Luoshu, seringai tiba-tiba muncul di wajahnya. Sepertinya keterkejutan sebelumnya masih belum cukup. Kalau begitu, mari kita bunuh kamu untuk berdiri. Meskipun Murong Yu terus mencari berbagai macam pil, tetapi pil Pozun, pil kesengsaraan ilahi dan sejenisnya itu sama sekali tidak ada. Berita itu membuatnya sedikit tertekan. Namun, Murong Yu merasa bahwa pasti ada pil Pozun di benua raja dan ini. Tapi di mana itu? Perlu menemukan Murong Yu. Begitu Murong Yu menemukan Pozun dan, itu pasti akan menyebabkan badai berdarah. Selain itu, Murong Yu tidak ingin begitu banyak ekor menggantung dirinya dalam proses pencarian, tampak menjengkelkan. Karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhi kalian semua. Murong Yu berbalik dan melihat banyak orang kuat yang telah dimusnahkan. Keluarlah dariku jika kamu tidak ingin mati, sejauh yang kamu bisa. Teriak Murong Yu dingin, dan suara lembut itu menyebar jauh, melayang di telinga banyak orang di sekitarnya. Haha bocah, kamu berani bersikap sombong untuk peri tahap akhir. Sekarang aku akan memberimu pilihan, serahkan kami dan jadilah budak kami. Anggota kelima dari tim 6 orang itu tertawa dan berkata, tanpa ragu-ragu. Mendengar ini, hati semua orang tercengang, memperbudak orang ini. Ide yang bagus. Menurut pendapat mereka, Murong Yu tidak kuat, tetapi kemampuannya untuk menemukan pil terlalu kuat. Jika dia bisa diperbudak. Tiba-tiba, matanya bersinar, dan serangan terkuat meletus, bergegas menuju Murong Yu, karena takut bahwa Murong Yu akan diperbudak oleh orang lain. Orang-orang ini benar-benar ingin mati. Alis Murong Yu berkedip dingin. Jika itu masalahnya, maka kalian semua mati. Ledakan. Sambil berbicara, Murong Yu meledakkan dengan pukulan, dan kemudian meledakkannya ke arah tim 6 orang. Angin tinju mengamuk, menyelimuti seluruh tim 6 orang, dan niat membunuh sangat kuat. Seorang peri yang terlambat, apakah kau ingin membunuh kita semua? Anggota kelima dari tim yang beranggotakan 6 orang itu mencibir, melangkah maju beberapa langkah, terbang menjauh, dan menghantam dewa yang sedang membombardir Murong Yu dengan sebuah pukulan. Pada saat yang sama, ia mengulurkan tangan besar lainnya dan menghantamkannya ke arah Murong Yu yang berada ratusan ribu mil jauhnya. Pengadilan kematian. Melihat orang kelima itu memulai tangannya, orang-orang lainnya berteriak dan menembak ke arah Murong Yu pada saat yang sama. Engah. Namun, tepat saat mereka menembak, tinju Dewa Murong Yu sudah dibombardir. Tiba-tiba, banyak orang melihat orang kelima yang tua itu, bahkan tanpa berteriak, ia sudah terbunuh dengan sebuah pukulan. Membunuh seorang kaisar abadi yang terlambat dengan satu pukulan. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini. Namun, mereka tidak takut. Karena sebagian besar orang yang hadir adalah Xianzun. Murong Yu dapat membunuh kaisar, tetapi bisakah ia membunuh kaisar? Kesenjangan antara Xianzun dan Xiandi sangat besar. Apakah kau membunuh yang kelima? Tim yang beranggotakan 6 orang itu melihat Murong Yu membunuh anak kelima dengan satu pukulan, mereka semua menjadi marah, dan pada saat yang sama mereka menembak dan menangkap Murong Yu. Mereka marah karena anak kelima terbunuh, tetapi mereka lebih peduli dengan keuntungan benua raja dan. Oleh karena itu, mereka tidak ingin membunuh Murong Yu, mereka hanya ingin mengendalikan Murong Yu. Bukan hanya dia, kalian semua akan mati hari ini. Sekarang, mulai dari kalian. Suara dingin Murong Yu menyebar. Pada saat yang sama, tinjunya bergetar hebat dan meledak. Pada saat ini, perasaan mati muncul di hati setiap orang di tim yang beranggotakan 6 orang itu. Melarikan diri. Kelima orang itu bahkan tidak memikirkannya,
dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, sudah terlambat, dan tinju ajaib Murong Yu telah meledak. Boom! Setelah suara keras, mereka berlima dipukuli hingga menjadi bubuk oleh Murong Yu, dan mereka tidak bisa mati lagi. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Melihat pemandangan ini, orang-orang di dekatnya tidak dapat menahan napas. Namun serangan mereka tidak berhenti. Murong Yu mencibir, melangkah maju, muncul di depan seorang yang sangat tua, meninju dadanya, kekuatan dahsyat menyembur keluar, yang sangat tua ini menjerit, dan seluruh tubuhnya terkejut. Itu berubah menjadi awan darah.